Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Hari ini kita masih membahas gout arthritis, masih bersama dengan Dokter Pusan dan juga Dokter Elsa. Dokter Elsa tadi sudah menjelaskan ya dokter, silakan dilanjutkan lagi karena kita semakin penasaran nih, ternyata dari rematik asam urat bisa mengakibatkan penyakit lanjutan. Benar. Kita lanjut ya. Tadi kita bicara komplikasi, memang yang paling banyak komplikasinya ke ginjal ya. Jadi kalau memang udah kronik, biasanya kita akan sarankan kalau memang di tingkat paskes pertama atau puskesmas atau klinik, kita akan sarankan dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut, untuk pemeriksaan organ hatinya, organ ginjalnya, seperti itu ya, pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Oke. Nah, kita masuk ke pencegahan dan penanganan ya. Karena kalau bicara pengobatannya memang itu harus sesuai dengan rekomendasi dokter ya. Nanti akan ada obat-obat, nanti juga obatnya juga ada beberapa jenis. Ada yang memang kalau memang dianya itu karena intake-nya yang berlebihan, maka akan dipilih pilihan obat-obatan yang akan menurunkan atau meningkatkan sekresi asam urat supaya kadar asam urat di dalam tubuhnya akan turun. Tapi kalau beda cerita kalau memang intake-nya sudah pas tapi memang ada sesuatu yang menyebabkan metabolisme asam uratnya itu terganggu, itu nanti akan beda lagi pengobatannya. Kalau pengobatan yang lain akan disesuaikan dengan simptomatiknya atau gejalanya. Kalau emang bengkak akan diberikan anti radang, nyeri akan diberikan anti nyeri, seperti itu ya. Nah, ini kalau untuk pencegahan dan penanganannya. Yang pertama, tidak bosan-bosannya akan dibilang perilaku hidup bersih dan sehat. Sehat yaitu dengan diet. Diet di sini berarti dia membatasi makanan-makanan yang tinggi akan purin atau yang tinggi kadar asam uratnya, ya. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dokter Putri. Tadi Dokter Putri udah dengan tabel-tabelnya ya per 100 gramnya. Jadi memang yang paling banyak itu di jero-jeroan atau isi perut hewan seperti itu ya, kayak hati, limpa, ampela, seperti itu, usus dan lain-lainnya. Baru nanti diikuti dengan ada kangkung, ada tahu, tempe juga bisa, tapi mungkin masih di angka 100-an seperti itu ya. Artinya itu dibatasi, bukan tidak boleh ya dokter ya? Benar, karena tubuh kita juga membutuhkan asam urat nih di dalam tubuh, hanya saja kita tidak boleh berlebihan. Biasanya kan kalau yang parnoan sama sekali nggak boleh gitu. Iya, kami pun kadang di puskesmas atau di klinik juga sangat hati-hati untuk mengatakan itu, karena pasien ini dianya kalau dokternya bilang jangan makan ini A, B, C, nanti sebulan memang nggak dimakan-makannya. Ya, benar-benar. Padahal langsung diintimidasi, tidak boleh. Padahal mungkin dokternya bilang jangan makan daging, jangan makan kangkung. Padahal kangkung dan juga daging kan ada sumber protein hewani ya dengan nabati yang cukup tinggi. Boleh, tetapi tidak boleh dibatasi. Oke. Banyak minum air, obat-obatan ini akan disesuaikan, olahraga atau banyak gerak dan kompres hangat. Nah, biasanya akan bertanya, "Dok, saya kan kakinya sakit nih karena asam urat. Kalau olahraga biasanya apa nih yang tidak membebani oleh penyakitnya itu?" Karena kalau jogging otomatis sangat tidak bisa ya. Olahraga yang terbeban atau tertumpu dengan ekstremitas bawah biasanya akan semakin nyeri pasiennya. Biasanya akan disarankan ibu boleh dengan bersepeda, berenang ya. Yang penting aktivitas atau pergerakan untuk menurunkan atau sebagai maintenance-nya lah ya. Dan jangan juga untuk membebani atau malah memperparah dari gejala si asam urat ini. Oke, dipilihlah misalnya yoga ya. Zaman-zaman sekarang kan banyak tuh olahraga yang olahraga baru ya. Banyak itu di YouTube ya saya lihat. Kompres hangat boleh. Ini kompres hangat untuk meredakan rasa nyeri dan juga untuk mengurangi peradangannya. Nah, ini juga
Banyak juga yang bilang karena tadi kesannya kayak capek-capek ya, nyeri-nyeri sendi, banyaklah yang dilakukan pemijatan ya. Biasanya saya akan menanyakan pemijatannya itu di daerah mana, seperti itu ya. Tapi kalau memang pemijatan ini tidak ditujukan atau terfokus pada bagian-bagian sendi yang ada asam uratnya, terutama kalau ada tofusnya, ya, itu sangat tidak disarankan. Karena yang pertama, dengan dilakukan pemijatan berarti akan dilakukan penekanan pada bagian yang sudah ada peradangannya nih, sudah ada pengendapan kristalisasi asam uratnya nih. Dikhawatirkan dengan penekanan tersebut dia akan mengganggu atau memperparah dari proses inflamasi yang ada, seperti itu ya. Jadi tidak boleh dipijat, terutama di bagian-bagian yang memang sendinya itu Tapi di lain itu masih boleh dipijat-pijat. Ya. Nah, ini sekali lagi memang diet ya, karena kalau untuk faktor dari organ-organ tertentu sendiri yang metabolisme itu bisa dikatakan jarang. Nah, kasus-kasus yang banyak sekarang ini memang dari intake kita sendiri. Jadi memang harus dijauhi makanan-makanan ini. Ini dari yang kategori yang pertama, jeroan, seafood, makanan olahan, makanan kaleng, daging, kacang, sayuran, buah-buahan. Hati-hati juga dengan sayuran ya. Sekali lagi, sayuran ini dianya itu hanya dibatasi, bukan tidak dimakan sama sekali ya. Oke, sepertinya sudah. Ini juga sama ya, diet. Oke. Mungkin itu ya dari. Oke, dokter, kita boleh kembali ke slide yang membahas mengenai obat-obatan tadi. Obat-obatan. Obat-obatan. Di ini ya, di penanganannya ya. Iya, di penanganannya. Kalau obat-obatan ini, obat-obat seperti apa sih dokter yang dianjurkan? Obat-obatan yang memang pertama rekomendasi dokter ya. Dia seperti yang sampaikan tadi, dia memang ada pilihannya. Dia pilihannya apakah untuk menurunkan sekresi dari asam uratnya atau untuk menurunkan kadar asam uratnya ya. Saya nggak mau spill ya nanti. Saya takutnya nanti dibeli bebas di luar. Hati-hati di sini. Karena kadang saya punya pasien yang dia cuma nyeri kaki ya. Kan nyeri kaki ini tidak semuanya asam urat, hati-hati. Bisa jadi karena trauma atau dislokasi atau keseleo dan lain-lain yang di luar dari asam urat. Karena tadi tetangganya sakitnya dia Rematik gitu sama dengan keluhannya, dibelilah dengan obat yang sama. Nah, sekali lagi harus ada konfirmasi pemeriksaan laboratorium. Jadi apa akibatnya kalau meminum obat yang untuk menurunkan asam urat, padahal belum tentu asam uratnya tinggi. Tentu itu penyakitnya gitu. Takutnya nanti lain hal yang terjadi, malah kadar asam uratnya yang terlalu rendah. Seperti itu. Kalau rendah juga jadi permasalahan ya dokter ya? Iya, karena dia harus ada juga kan di dalam tubuh kita itu. Kalau untuk obat-obatan herbal bagaimana dokter Putri? Kalau pengobatan sebenarnya kita ada 2 jenis ya, tadi seperti yang disebutkan oleh Dr. Elsa. Ada juga dan itu berdasarkan stadium juga, stadium akut dan stadium kronik itu nanti obatnya akan berbeda. Nah, obat yang digunakan atau yang diberikan itu tujuannya satu untuk mengurangi peradangannya dan satu lagi untuk mengurangi jumlah urin yang ada di dalam jumlah asam urat yang ada di dalam tubuh kita. Kalau ngomongin tentang obat herbal, sebenarnya kita tidak serta-merta bilang jangan ya, karena memang kalau obat herbal yang sudah teruji, sudah ada label dari Kemenkesnya memang boleh dikonsumsi, tapi tetap harus konsultasi juga ke dokternya, karena obat-obatan itu kan ada tujuannya apakah untuk mengurangi jumlah purinnya, apakah di obat herbal tersebut ada kandungan tersebut atau enggak, kan kita belum tahu. Sedangkan kalau obat-obatan yang memang sudah dari ada ilmunya, ada jurnalnya, itu kan kita berikan
disajikan memang ada tujuannya, mengurangi jumlah asam urat yang ada di dalam tubuh. Dan yang kedua, mengurangi peradangannya tadi. Jadi kalau untuk obat herbal sebagai suportif saja, boleh-boleh saja, tetapi tetap harus dibantu atau diutamakan itu menggunakan obat yang dari dokter. Artinya wajib konsultasi dengan dokter ya. Oke pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kita Bersama Kita Sehat.